Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, sobat ketiga TMI dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Asep Agung Kurnia. Saya pegawai pengawas ketenagakerjaan di UPTD, pengawas ketenagakerjaan, pengawasan ketenagakerjaan wilayah 4 Bandung. Spesialis saya adalah spesialis ketiga listrik di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan coba untuk berbagi, menjelaskan kenapa teknisi ketiga listrik di perusahaan harus memiliki kompetensi dan mengikuti pelatihan ketiga untuk teknisi ketiga listrik di perusahaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, bahwa syarat keselamatan kerja yang harus dipenuhi oleh pengurus perusahaan ataupun pengusaha tercantum di pasal 3 ayat 1 huruf I, yaitu mencegah aliran listrik yang berbahaya. Nah, pada saat ini kita lihat tidak ada satupun industri yang tidak menggunakan energi listrik. Maka dari itu listrik dibutuhkan, tapi juga harus diperhatikan keselamatan dan kesehatan kerjanya dalam penggunaannya, di mana di dalamnya dibutuhkan seorang teknisi ataupun ahli ketiga listrik. Pada kali ini memang teknisi ketiga listrik dibutuhkan oleh perusahaan sesuai dengan amanat di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permen nomor 12 tahun 2015, di mana personel K3 untuk ketiga listrik ada dua, yakni ahli ketiga listrik dan teknisi ketiga listrik, di mana keduanya memiliki kompetensi dan wewenang yang berbeda. Teknisi ketiga listrik hanya mempunyai kewenangan di proses pemasangan dan pemeliharaan, baik itu pembangkitan, transmisi, distribusi, ataupun pemanfaatan. Sementara ahli ketiga listrik memiliki kewenangan dan kompetensi yang lebih banyak, diantaranya dari sisi perencanaan, pemasangan, pemeliharaan, dan sampai dengan periksa atau pemeriksaan dan pengujian. Oke, kali ini kita bicara masalah teknisi ketiga listrik, di mana seorang teknisi ketiga listrik itu harus melaksanakan kegiatan dan mempunyai kewenangan dari sisi pemasangan dan pemeliharaan. Oke. Untuk pemasangan sendiri, teknisi ketiga listrik itu didampingi oleh ahli ketiga, di mana pada proses pemasangannya teknisi harus mengacu pada dokumen-dokumen pemasangan. Di antaranya adalah salah satunya adalah seperti gambar rencana, gambar perencanaan, sertifikat bahan, dan yang lain-lainnya. Pada proses pemasangan tidak pernah terlepas dari yang namanya JSA dan JSO, karena untuk proses pemasangan adalah proses eksekusi dari hasil perencanaan. Perencanaan yang matang yang dilaksanakan oleh seorang ahli ketiga listrik dieksekusi pada proses pemasangan oleh teknisi ketiga listrik dan ahli ketiga listrik. Kemudian ketika pemasangan tidak lupa juga ada beberapa checklist yang digunakan oleh teknisi ketiga listrik, dan antaranya checklist kesesuaian, checklist pemasangan, dan checklist keselamatan, serta checklist prosedur tanggap darurat untuk proses pemasangan instalasi listrik di pembangkitan, transmisi, distribusi, ataupun pemanfaatan.